Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairuna Hafla Maula Harahap. Saya dari kelas A319. Ingin mempresentasikan hasil observasi saya. Kemarin saya sudah melakukan observasi atau pengenalan lapangan persekolahan 1 di SDN 112231 Sisumut. Sebelum saya menjelaskan hasil observasi saya akan menyampaikan sedikit pengertian dari pengenalan lapangan persekolahan 1 atau PLP1. PLP1 adalah tahapan pertama dalam pengenalan lapangan persekolahan program sarjana pendidikan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta. Kegiatan PLP1 meliputi aktivitas observasi, analisis, dan penghayatan langsung terhadap kegiatan terkait dengan kegiatan belajar mengajar, kultur sekolah, manajemen sekolah, dan dinamika sekolah sebagai lembaga pengembang pendidikan dan pembelajaran. Nah, yang pertama saya dapat ketika saya melakukan observasi adalah tentang visi, misi, dan tujuan sekolah tersebut. Yang pertama yaitu visi. Visi dari SDN 112231 Sisumut adalah berpartisipasi optimal, terampil berkarya, berbudi pekerti luhur, kuat dan takwa. Sedangkan misinya yaitu ada 5 poin. Poin yang pertama yaitu meningkatkan efektivitas belajar mengajar. Poin yang kedua yaitu meningkatkan kemampuan profesional guru. Poin ketiga yaitu membekali siswa dengan keterampilan yang berorientasi pada kecakapan hidup atau life skill. Poin keempat adalah menumbuh kembangkan sifat positif dan budi pekerti luhur. Poin yang terakhir yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang terakhir adalah tujuan. Tujuan yaitu terdiri dari 5 poin. Yang pertama yaitu terwujudnya nilai-nilai agama bagi kenikmatan hidup peserta didik dan mampu beradaptasi dengan perkembangan budaya global sesuai dengan jati diri bangsa. Poin nomor 2 yaitu terwujudnya nilai-nilai budaya yang berbudi pekerti luhur dalam setiap kegiatan yang ada di sekolah. Poin ketiga yaitu terwujudnya rasa kecintaan terhadap bangsa dan negara. Poin yang keempat yaitu terwujudnya suasana pembelajaran yang aktif, inovatif, efektif, kreatif, dan menyenangkan. Yang nomor 5 yaitu terwujudnya lingkungan sekolah yang bersih, indah, nyaman, asri, riang, dan aman. Kemudian saya akan menjelaskan tentang kultur sekolah. Kultur sekolah merupakan himpunan dari norma-norma atau nilai-nilai dan keyakinan yang berupaya untuk menjaga lingkungan sekolah senantiasa bersih, indah, asri, dan menumbuhkan rasa cinta pada tanaman serta menjaga kesehatan dan kebugaran warga sekolah. Banyak tumbuhan dan pepohonan besar, baik pohon yang kecil maupun yang besar. Contoh pohon kecil yaitu seperti bunga. Siswa juga dibiasakan membersihkan lingkungan sekolah, membentuk suasana kebudayaan di lingkungan sekolah. Kultur ini terbentuk dari waktu ke waktu oleh guru, siswa, orang tua, dan administrator yang bekerja sama dalam menangani krisis dan partisipasi sehingga memiliki dampak yang kuat pada kinerja dan membentuk bagaimana orang berpikir dan bertindak. Budaya sekolah meliputi simbol dan cerita yang sangat mengkomunikasikan nilai-nilai untuk memperkuat misi dan visi sekolah serta membangun komunitas dan rasa
kebersamaan dalam lingkungan sekolah. Contoh kegiatannya adalah 3S. Senyum, sapa, salam. Sangat diwajibkan diterapkan di sekolah untuk guru, siswa, serta warga sekolah lainnya, sehingga terjalin keharmonisan di lingkungan persekolahan. Di SDN 112231 selalu menerapkan kebiasaan ini untuk selalu senyum, sapa dan salam ketika berpapasan dengan guru, baik itu di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Nah, kemudian kita akan membahas struktur organisasi sekolah dan tata kelola sekolah. Yang pertama yaitu kepala sekolah. Kepala sekolah tentunya memiliki tanggung jawab dan tugas yang besar. Tugasnya diantara lain yaitu menyusun rencana, mengambil keputusan, mengadakan rapat, mengatur proses belajar mengajar, mengatur administrasi, dan lain sebagainya. Kemudian setelah kepala sekolah ada komite sekolah. Komite sekolah tugasnya yaitu diantara lain menyusun rencana program kerja komite itu sendiri, kemudian mengesahkan rencana program kerja komite sekolah, dan melaksanakan keputusan hasil musyawarah yang ditetapkan oleh anggota melalui rapat-rapat dan lain-lainnya. Adapun bidang-bidang dalam komite sekolah yaitu yang pertama, bidang pengalihan sumber daya sekolah. Yang kedua yaitu bidang pengelolaan dana masyarakat. Yang ketiga yaitu bidang pengendalian kualitas pelayanan pendidikan. Yang keempat yaitu bidang jaringan kerjasama dan sistem inovasi. Yang kelima yaitu bidang sarana dan prasarana. Yang terakhir yaitu bidang usaha. Kemudian saya akan menjelaskan tentang kegiatan seremonial formal yang ada di sekolah, yaitu yang pertama pelaksanaan upacara bendera. Di SDN 112231 Sisumut ini, upacara bendera merupakan suatu kegiatan yang wajib dilaksanakan oleh seluruh anggota masyarakat sekolah, baik itu siswa maupun murid. Tujuannya yaitu agar peserta didik selalu mengingat perjuangan para leluhur dalam meraih kemerdekaan, membangun sikap disiplin dan rasa tanggung jawab pada diri peserta didik. Pelaksanaan senam pagi yang dilakukan seminggu sekali, yaitu pada hari Rabu, dilakukan kurang lebih selama 30 menit di lapangan sekolah. Dilakukan oleh seluruh warga masyarakat sekolah, baik guru maupun siswa, dengan tujuan agar selalu sehat, lebih fresh segar, dan meningkatkan kebugaran fisik. Dan kegiatan lainnya yaitu seperti literasi, yaitu membaca buku selama 30 menit di pagi hari sebelum memasuki ruangan kelas. Tujuannya yaitu agar membuka wawasan pikiran para peserta didik sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. Kegiatan literasi membaca ini dilakukan oleh kelas tinggi, yaitu kelas 4, 5, dan kelas 6. Kebiasaan positif yang ada di sekolah salah satunya yaitu dalam mengajarkan kebersihan lingkungan sekolah. Biasanya dilakukan oleh seluruh masyarakat sekolah agar terjalin hubungan yang erat antara murid dan guru. Juga sekaligus mengajarkan anak betapa pentingnya hidup dalam kumpulan masyarakat, karena manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, tetapi juga membutuhkan orang lain. Di SDN 112231 Sisumut, upaya yang dilakukan yaitu selalu membuat peserta didik sadar akan kebersihan lingkungan sekolah. Biasanya, guru sebelum memulai pembelajaran di pagi hari memeriksa kondisi kebersihan kelas dan menanyakan siapa petugas piket yang lagi bertugas hari itu, apakah pekerjaannya sudah baik atau tidak. Nah, sekian dari hasil presentasi saya tentang hasil observasi saya di SDN 112231 Sisumut. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.